Salam berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Elektrik. Bagi kalian yang masih baru bergabung di channel ini, mari kita berteman dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video. Adapun tutorial kita untuk kali ini adalah cara membuat panel ATS dengan menggunakan kontaktor magnet untuk peralihan dari PLN ke genset. Oke, di sini sudah saya sediakan komponen yang akan kita gunakan, dan sebelum kita merakitnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari komponen yang kita gunakan dalam merangkai panel ATS untuk peralihan dari sumber listrik PLN ke genset. Jadi di sini kita membutuhkan dua buah MCB, di mana satu MCB ini kita gunakan sebagai pengaman untuk sumber yang berasal dari genset, dan MCB yang satu ini lagi kita gunakan untuk pengaman yang sumber listriknya berasal dari PLN. Kemudian di sini ada satu buah kontaktor magnet. Jenis kontaktor magnet yang kita gunakan adalah kontaktor yang memiliki dua kontak bantu NC. Jadi jangan sampai salah memilih kontaktor untuk pemasangan sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Kemudian ini adalah lampu atau beban di instalasi di rumah kita. Oke, selanjutnya bagaimana cara pemasangannya? Terus simak videonya sampai selesai. Baiklah, mari kita mulai pemasangannya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kabel yang berukuran sesuai dengan besar daya yang terpasang di tempat kita. Sesuai dengan peraturan PUIL, kabel pasa itu menggunakan warna hitam, sedangkan kabel netral menggunakan warna biru. Selanjutnya, bagian pertama yang kita pasangkan adalah kabel input dari sumber PLN menuju ke MCB pertama. Seperti ini. Sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kabel melalui output dari MCB menuju ke bagian koil pada kontaktor. Seperti ini. Dalam penyambungan menuju koil, kita bisa memasangnya pada A1 atau A2. Jika kabel pasa kita pasang pada A1, maka nanti netralnya menggunakan A2. Dalam pemasangan ini saya menggunakan terminal A2. Sudah dipasang. Berikutnya kita pasangkan kabel melalui A2 tadi menuju L1 pada kontak utama. Seperti ini. Sudah terpasang. Kemudian melalui T1 kita pasangkan kabel menuju terminal beban. Seperti ini. Sudah terpasang. Selanjutnya pasangkan kabel netral dari input PLN menuju koil A1. Seperti ini. Sudah terpasang. Selanjutnya pasangkan kabel netral dari terminal A1 tadi menuju L3
seperti ini. Sudah terpasang. Selanjutnya pasangkan kabel netral dari terminal T3 menuju terminal beban atau lampu kita. Seperti ini. Sudah terpasang. Setelah pemasangan wiring dari PLN-nya selesai, maka kita melanjut ke pemasangan wiring untuk kabel genset. Pasangkan kabel pasa dari input genset menuju input MCB. Seperti ini. Sudah dipasang. Berikutnya melalui output MCB, pasangkan kabel menuju terminal 21 atau kontak NC seperti ini. Sudah terpasang. Kemudian melalui 22 NC pasangkan kabel menuju terminal T1. Seperti ini. Sudah terpasang. Dan selanjutnya kita tinggal memasang kabel netral yang melalui genset. Kabel netral kita pasangkan melalui terminal genset menuju kontak 31 NC. Seperti ini. Seperti ini. Oke, sudah terpasang. Bagian yang terakhir kita pasangkan lampu penanda atau lampu pilot. Untuk sumber PLN kita pasang warna hijau dan untuk sumber genset kita pasang warna merah. Jadi dengan demikian lampu ini nanti akan memberi kode apakah listrik yang sedang aktif bersumber dari PLN atau bersumber dari genset. Langsung saja kita pasangkan. Pemasangan lampu indikator untuk PLN, kabel pasa kita pasangkan pada input MCB dan kabel netral kita pasangkan terhadap koil A1 seperti ini. Kemudian untuk lampu indikator genset, kabel pasa kita pasangkan terhadap input MCB ini dan kabel netral kita pasangkan terhadap 31 NC seperti ini. Oke, sekarang rangkaian kita sudah selesai. Namun sebelum kita uji coba, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja dari rangkaian ini. Sumber PLN menjadi sumber utama untuk penggunaan listrik terhadap beban instalasi di rumah kita. Maka pada saat itu lampu hijau akan menyala. Kita lihat di sini input dari PLN masuk menuju MCB, kemudian melalui MCB keluar menuju A2. Kemudian melalui kontak A2 kita jumper atau paralel menuju ke L1
dan melalui keluaran T1 masuk menuju beban kita. Kemudian kabel netralnya melalui sumber PLN masuk ke kontak A1 sini, dan melalui A1 di jumper atau di paralel menuju kontak L3, dan melalui keluaran L3 menuju beban kita. Selanjutnya sistem wiring untuk genset. Ketika terjadi pemadaman dari PLN, maka kabel apinya masuk menuju MCB, dari MCB masuk menuju kontak 21 NC yang berada di atas. Jangan sampai salah pasang yang di bawah. Yang di bawah adalah kontak NO. Kemudian melalui kontak 22 disambung terhadap T1 agar beban output dari genset bertemu dengan beban output dari PLN. Kemudian kabel netral melalui genset disambung terhadap kontak 31 NC, dan melalui 32 disambung terhadap T3 agar bertemu dengan netral yang dari PLN. Nah, jadi demikianlah sistem wiring untuk peralihan PLN dan genset. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba terhadap rangkaian kita ini. Pertama-tama kita hidupkan kedua MCB ini, baik dari MCB PLN maupun MCB genset. Selanjutnya kita akan coba sumber listrik kita yang dari PLN. Oke, sekarang sumber listrik kita berasal dari PLN dan lampu indikator hijau menyala dan beban kita sekarang sudah menyala. Kemudian tiba-tiba kita anggap PLN mengalami pemadaman. Maka lampu di tempat kita akan padam dan secara otomatis genset akan menyala. Perhatikan, lampu indikator merah menyala, artinya sumber kita berasal dari genset. Selanjutnya, tiba-tiba PLN menyala kembali. Sekarang sumber kita sudah kembali dilayani oleh PLN dan genset kita akan mati secara otomatis. Sistem ini dapat juga dilakukan secara manual, namun jika kita gunakan untuk sistem manual, ketika PLN menyala maka genset harus kita matikan sendiri secara manual. Oke, demikianlah cara merakit panel ATS untuk peralihan sistem PLN ke genset secara otomatis. Jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya, salam berbagi ilmu.